Melanjutkan dari episode sebelumnya, satu hari kemudian di Yeni Sehir, Osman bertanya, "Tidak ada yang terluka kan Hatun?" Dan Malhun menjawab, "Orang yang tak terduga membantu kami, Beim." Bala juga mengatakan, "Pelayan Alcicek mengunci pintu pada Benggi, jadi kami pergi diam-diam." Urgen Hatun juga mengatakan, "Benggi Hatun pasti sudah gila." Pelayan Alcicek adalah gadis yang cukup baik, Beim." Kemudian Bala bertanya, "Bagaimana denganmu, Beim? Bagaimana kau bisa selamat dari semua tombak itu?" Dan Osman menjawab, "Ketika kami memberitahu mereka bahwa kami menyalakan api di sekitar benteng, mereka harus melepaskan kami." Mendengar ini Bala melihat ke arah Boran, lalu Boran menjawab, "Tentu saja tidak. Kami tidak akan melakukan hal seperti itu pada properti kita sendiri. Tapi kecurigaan mereka sudah cukup bagi kita, Beim." Dan Osman mengatakan, "Mereka pasti mengetahui kebenaran setelah kita pergi." Namun Bala mengatakan, "Tapi Benggi Hatun pasti akan bergerak." Lalu Malhun berkata, "Kalau begitu, kita akan mengambil tindakan pencegahan." Dan Osman mengatakan, "Berhati-hati. Dan seperti yang kita janjikan untuk pernikahan, kita akan pergi untuk mengambil Inegor. Dan insya Allah pernikahan kita akan berlangsung di Inegor. Boran, lakukan dengan paksa jika kau tidak bisa melakukannya dengan lembut. Beritahu Alpen untuk pergi ke suku, biarkan mereka mengambil pendobrak dan senjata pengepungan." Mendengar ini Malhun bertanya, "Beim, akankah kita melawan Turgut Bey?" Dan Osman menjawab, "Pertama, Turgut Bey. Tapi untuk dakwah kita akan melawan seluruh dunia jika diperlukan." Kemudian Osman dan pasukan Alpennya pun pergi meninggalkan Yeni Sehir. Sementara itu di benteng Marmaracik, dengan penuh amarah Bayindir berkata, "Mereka semua akan melihat. Mereka semua akan membayar karena menculik wanitaku." Mendengar ini Oktembe mengatakan, "Bayindir, pertama-tama bicaralah dengan benar. Alcicek bukan wanitamu, dia putriku." Namun Bayindir berkata, "Dia akan menjadi wanitaku. Kita menyiapkan upacara pernikahan. Tapi kurasa kau tidak akan membelaku melawan Osman Bey." Seketika Benggi Hatun mengatakan, "Bayindir Bey?" "Bayindir Bey benar, Oktembe. Osman Bey melewati batas dengan menculik Alcicek. Kita harus menenggelamkan mereka semua karena telah melewati batas." Bayindir juga berkata, "Mereka melanggar janji yang aku berikan. Kau membuat janji, mereka mengingkari janjimu." Lalu Benggi Hatun mengatakan, "Dan sekarang kita akan menghancurkan mereka. Ini tidak akan berakhir seperti ini." Namun Oktembe berkata, "Cukup, Benggi Hatun, cukup. Semua ini terjadi karenamu. Adapun kamu, Bayindir, aku mengerti bahwa kamu marah. Aku tahu bahwa harga dirimu terluka. Tapi Alcicek bukan wanitamu. Dia putriku. Aku akan melakukan apa yang diperlukan. Jangan berani-beraninya kau menanyaiku lagi. Aku tidak akan peduli dengan tahun-tahun yang kita habiskan bersama." Mendengar ini Bayindir mengatakan, "Kau hanya bisa menunjukkan gigimu kepada kami. Kita bukanlah apa-apa di mata Sultan. Dia bahkan tidak bisa tinggal di benteng karena marah. Dan kamu, Oktembe, kamu bahkan tidak bisa melindungi putrimu." Seketika Oktembe mengatakan, "Bayindir, Airbus, beritahu Alpen untuk melengkapi senjata. Kita akan pergi ke Yeni Sehir." "Kau tidak akan ikut, Bayindir. Aku akan mengambil putriku. Kau tidak ada hubungannya di sana. Selamat tinggal." Kemudian Oktembe pun pergi dari sana dengan Bayindir mengatakan, "Ya, seperti yang kau inginkan, Oktembe. Hussein, hati nuraniku mengalahkanku. Aku sendiri seharusnya membunuh Aktemur sebelum memberikannya pada Olof. Tapi lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Aku akan merobek jantung anjing itu dengan tanganku sendiri. Ayo." Sementara itu di Yeni Sehir, melihat kondisi Aktemur, Alcicek berkata, "Aku pikir dia pergi. Aku pikir dia takut dan melarikan diri.
tapi mereka sangat menyiksanya. Dia akan datang. Kalau tidak, dia akan datang. Kemudian Aisyah menunjukkan sepasang anting yang telah dibuang Alcicek seraya berkata, "Dia datang. Ini milikmu, ya kan?" Dan Alcicek menjawab, "Itu hadiah dari Aktemur." Kemudian Aisyah meminta Alcicek untuk memakainya. Tidak lama Aktemur terbangun dari pingsannya. Melihat ini membuat Alcicek sangat bersyukur, lalu berkata, "Lihat, siapa di sini?" Kemudian Aktemur pun berbalik dan melihat Alcicek yang tengah berdiri di hadapannya dengan mengenakan pakaian pengantin. Lalu Aisyah berkata, "Pamanmu menculik Alcicek dari pernikahannya dan membawanya kepadamu. Aktemur, kamu baik-baik saja, ya kan?" Dengan isyarat dari Aktemur, Aisyah mengerti, kemudian pergi meninggalkan mereka berdua. Sahabat, kita beralih sejenak ke kastil Inegol. Ismihan yang berada di sana bertanya, "Apa yang kamu pikirkan, Turgut Bey? Apakah kamu khawatir tentang propertimu?" Tidak lama Kutan datang memasuki ruangan seraya berkata, "Kami mengumpulkan lebih banyak alpen dan menempatkan para pemanah. Kami telah mengambil semua tindakan pencegahan." Lalu Turgut mengatakan, "Ewalah." Kemudian Ismihan berkata, "Ketika ada sultan, keputusan Bey batal. Dengan meningkatkan tindakan pencegahan, kau membuang-buang waktu, Turgut Bey." Lalu Turgut mengatakan, "Jika kau mengenal Osman Bey sebanyak aku mengenalnya, kau akan tahu kami perlu tindakan pencegahan, sultanku." Seketika Ismihan mengatakan, "Aku mengenal Osman Bey dengan sangat baik. Kau yang tidak mengenalku." Kemudian Ismihan memanggil semua tentara pemanahnya yang ternyata telah bersembunyi di dalam ruangan. Lalu mengatakan lagi, "Kau harus berhati-hati, tentu saja, karena ketika kata-kata tidak cukup, pedang yang akan berbicara." Dan Turgut mengatakan, "Aku masih berpikir bahwa tindakan pencegahan diperlukan. Jika Osman Bey berpikir bahwa dia benar, dia tidak akan pernah mendengarkan alasan." Seketika Ismihan berkata, "Kalau begitu, kita akan berbicara sesuai keinginannya. Osman Bey akan mati karena kesalahan sekecil apapun. Biarkan dia datang." Tidak lama Osman dan alpennya datang memasuki ruangan. Kemudian Ismihan berkata, "Kedatangannya berisik. Rupanya kamu punya niat buruk, Osman Bey." Namun Osman menjawab, "Tidak, aku bermaksud baik." Lalu Ismihan mengatakan, "Kau datang ke sini untuk mengambil kastil yang layak diterima Turgut Bey karena dia mempertaruhkan semua kehadirannya untuk memilikinya. Apakah ini niat baikmu?" Dan Osman menjawab, "Kau benar. Kastil itu milik Turgut Bey selama dia layak mendapatkannya. Tapi sekarang dia tidak pantas mendapatkannya." Mendengar ini Ismihan mengatakan, "Kau tidak tahu batasanmu. Kau tidak dapat membuat keputusan itu." Lalu Osman berkata, "Aku melakukan banyak hal yang kau katakan aku tidak bisa, Ismihan Sultan. Sekarang kau akan meninggalkan kastil." Namun Ismihan mengatakan, "Era yang kamu kuasai dengan bebas telah berakhir pada hari aku menginjak tanah ini." Kemudian Archie memberikan selembar surat kepada Osman. Dengan Ismihan mengatakan, "Satu-satunya penguasa tanah ini adalah firman dari Sultan Aladin. Kastil Inegol diberikan kepada Turgut Bey dengan firman ini. Turgut Bey bukan hanya penguasa Inegol, dialah yang memilikinya, tidak diragukan lagi." Lalu Turgut mengatakan, "Inegol adalah milikku. Mengapa kau bersikeras? Biarkan keadilan ditegakkan, Osman Bey." Kemudian Osman berkata, "Sultanku, saudaraku menjadi martir untuk tanah ini. Aku membunuh musuh terbesarku, Nikola, di tanah ini. Aku telah memimpikan tanah ini selama bertahun-tahun, dan aku telah menunjukkan upaya untuk tempat ini selama bertahun-tahun. Dan kau tidak bisa datang dengan selembar kertas dan mengambilnya dariku." Lalu Ismihan bertanya, "Apakah kau menentang kehendak Sultan? Seperti yang kau katakan, Turgut Bey, dia tidak menuruti kata-kata kita atau kertas yang kami bawa." Tentara. Kemudian atas perintahnya, Osman dan alpennya dikepung oleh para tentara Seljuk. Dengan Ismihan mengatakan lagi,
Sekarang aku bertanya padamu lagi, apakah kau menentang kehendak Sultan? Dapatkah kau mengambil resiko itu? Dan Osman menjawab, kau bahkan tidak bisa membayangkan hal resiko yang akan aku ambil. Lalu Ismihan mengatakan, kau bahkan tidak dapat membayangkan hal-hal yang dapat aku lakukan. Jangan salahkan aku untuk orang lain. Aku bukan wazir yang datang dengan perintah, dan aku bukan komandan Mongol. Aku Ismihan Sultan. Namun Osman mengatakan, siapapun kamu, aku tidak akan meninggalkan tanah ini tanpa menumpahkan darah yang aku ambil dengan menumpahkan darah. Mendengar ini Ismihan berkata, begitukah? Kau akan kehilangan lebih daripada darahmu, Osman Bey. Kita mempunyai tamu, wakil dan pewaris kaisar, Kantakouzenos. Kemudian Kantakouzenos pun datang bersama para tentaranya memasuki ruangan. Sahabat, bergabunglah terus bersama kami untuk mengetahui kisah selanjutnya.